Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersekutu di dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Pelita, Rabu 20 Oktober 2021. Kiranya semangat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap menyala. Dan kiranya ibadah ini semakin mempersiapkan diri kita untuk memaknai rencana Allah. Pemberita firman dalam ibadah keluarga malam ini adalah Pendeta Ibu Matkusa. Mari berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Gita Bakti 17 bait yang pertama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga. Bapa dalam surga, mari Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca renungkan bersama-sama pada malam hari ini boleh menjadi suluh dan pedoman untuk kelangsungan hidup kami di masa saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan dari Mazmur 42, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Mari kita bermazmur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita menyambut firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita menjalani rancangan Allah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa yang kekal kudus, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Engkau yang merancang dan menetapkan langkah kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur atas semuanya. Untuk memahami kehendak-Mu, kami mohon dengan segala kerendahan hati. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu kami memahami firman-Mu. Dan kami diberikan kemampuan tidak hanya memahami, tetapi melakukannya dalam hidup yang beriman. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan Alkitab bagi kita pada malam ini. Terambil dari kitab Kejadian 45. Kejadian 45 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu,
kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam, sukacita dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, orang tua yang lanjut usia. Kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf atau Yosef, nama Ibraninya, yang artinya kiranya ditambahkan. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub, dari istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Karena itu tidaklah heran Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dan karena Yakub lebih mengasihi dia dari saudara-saudaranya, maka timbullah iri hati di antara mereka. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tapi mereka tidak jadi membunuhnya. Mereka menjualnya kepada para pedagang Ismail, kemudian ia dijual ke Mesir kepada Potifar. Dan dari situ, karena ia memiliki karakter takut akan Tuhan dan tidak bisa kompromi dengan segala yang jahat, maka akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Dan dari situlah Yusuf kemudian dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, Tuhan menggunakan dia untuk menyelamatkan umat Tuhan lewat keberadaannya sebagai penguasa di Mesir pada saat
kelaparan yang luar biasa atau bencana kelaparan. Saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, tentunya siapapun dapat mengalami bahwa tatkala ia dihadapkan kepada derita seperti yang dialami oleh Yusuf, maka ia akan takut dan gentar. Tetapi Yusuf dalam hal ini memaknai seluruh perjalanan hidupnya yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan sebagai rencana Allah atau sebagai alat yang digunakan oleh Allah untuk melaksanakan keselamatan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh Allah bagi umat Tuhan. Bacaan kita tadi memberikan pemahaman atau penjelasan bagi kita bagaimana pertemuan yang penuh dengan haru. Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah ia menangis, ia menyuruh semua orang keluar dari ruangan. Tinggal dia bersama dengan saudara-saudaranya. Dan disitulah ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ada beberapa catatan yang perlu kita lihat. Yang pertama, Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya berada dalam ketegangan dan ketakutan. Saat ia memperkenalkan diri, saat ia memberitahukan diri bahwa dialah Yusuf, ia berusaha meyakinkan saudara-saudaranya bahwa apa yang pernah mereka lakukan dengan menjual dia itu ada di dalam rencana Allah. Dia yakinkan saudara-saudaranya seperti yang kita baca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Dia katakan, kamu tidak usah takut dan gentar. Karena Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi pertama-tama dia meyakinkan saudara-saudaranya. Bahwa apa yang terjadi itu ada di dalam rencana Allah. Rencana Allah untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Rencana Allah untuk menggenapi janjinya bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang berikut kita lihat sifat dari Yusuf. Bahwa saat ia sudah meyakinkan mereka, ia tahu bahwa saudara-saudaranya masih berada di dalam ketakutan. Maka dikatakan bahwa dia menangis. Dia sendiri yang memeluk mereka dan mencium mereka. Dengan demikian, dari sikapnya, ia mau menghilangkan jarak antara dia dan saudara-saudaranya. Dia tidak mau saudara-saudaranya tertekan karena kesalahan yang pernah mereka lakukan. Karena ia meletakkan seluruh peristiwa yang ia alami di dalam rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah dia menyuruh saudara-saudaranya
untuk segera memberitahukan kepada bapaknya bahwa anakmu Yusuf masih hidup dan menjemput ayahnya serta keluarga mereka untuk pindah ke Mesir karena kelaparan atau bencana kelaparan yang terjadi masih 5 tahun lagi. Tidak sampai di situ, tetapi dia menyadari betul bahwa dia sebagai alat dalam tangan Tuhan. Ia menempatkan saudara-saudaranya atas kerjasama dengan Firaun di tanah Gosen yang subur dan yang memberikan kehidupan tidak hanya bagi saudaranya tetapi bagi ternak mereka. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa Yusuf sebagai seorang pemimpin, ia betul-betul menjalani kehidupannya, mencermati setiap hal atau peristiwa yang dia alami dan terjadi dalam kehidupannya. Ia memaknainya bahwa jalan hidupnya itu sudah diatur oleh Tuhan. Langkahnya sudah diatur oleh Tuhan. Walau penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dia yakin betul bahwa Tuhan telah merancang dan mengatur semuanya itu. Tuhan telah menetapkan agar dia mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Tetapi pada akhirnya apa yang ia alami sebagai penguasa di Mesir itu jauh lebih hebat dan indah dari segala penderitaan yang ia alami. Karena apa? Ia memaknai, ia memahami bahwa segala penderitaan yang ia alami itu hanya sebagai jalan Allah atau alat dalam tangan Allah untuk mengaruniakan masa depan, bahkan menjadikan dia sebagai alat untuk kelangsungan hidup umat yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari peristiwa ini, maka yang hendak kita pelajari atau yang menjadi pesan bagi kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, tidak hanya Yusuf. Tetapi saat ini, saudara dan saya seringkali kita tidak memahami atau belum memahami jalan hidup kita. Apabila kita dihadapkan kepada berbagai penderitaan, pergumulan, dan kesusahan, maka kita berada di dalam pergumulan dan pertanyaan. Kenapa terjadi seperti ini? Belajar dari firman Tuhan pada hari ini, maka pesan iman bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu marilah sama seperti Yusuf. Apabila kita harus mengalami berbagai penderitaan, pergumulan, dan kesusahan, maka janganlah cepat-cepat kita berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, atau mengatakan Tuhan tidak adil.
Tetapi mari kita meletakkan kehidupan kita di dalam rencana Allah. Di dalam jalan Allah. Dan kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dengan semua yang saya alami? Dengan demikian kita yakin bahwa Tuhanlah yang berkenan atau memperkenankan kita mengalami derita, pergumulan dan kesusahan. Maka kita tidak perlu putus asa. Tetapi kiranya kita tetap bertahan. Kita memiliki keyakinan iman. Dan kita menyadari betul bahwa untuk mencapai keselamatan, kehidupan yang kekal di sorga, Kristus Yesus harus menjalani jalan salib. Demikian juga itulah jalan orang Kristen saudara dan saya. Bahwa di balik segala derita yang kita alami, kita menjalaninya dengan penuh ungkapan syukur, penuh penyerahan kepada Tuhan. Walaupun kepedihan, walaupun kesakitan, tetapi kita mengalami dan menjalaninya bersama dengan Yesus. Karena kita tahu bahwa pada akhir dari perjalanan derita itu, keindahan yang telah disiapkan Allah bagi kita. Memperhatikan pergumulan dan kehidupan kita pada masa kini. Katakanlah menghadapi wabah virus COVID-19 yang tidak hanya menghancurkan atau tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi menghancurkan seluruh sendi kehidupan manusia. Membuat kita berada dalam pergumulan dan bertanya, kapan pandemi corona ini akan selesai? Tahun ini? Atau tahun depan? Atau berapa tahun lagi? Semua orang bertanya-tanya. Dan semua orang berpikir bahwa pandemi corona ini merupakan peristiwa yang gelap dalam kehidupan umat manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita berdoa. Tetapi tidak cukup dengan doa, saudara-saudaraku. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hendaknya dibarengi dengan kerja kita. Dengan perbuatan iman kita. Yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa pandemi corona ini, COVID-19 ini, kita maknai seperti Yusuf. Bahwa ada di dalam rencana Allah. Adalah rencana Allah. Bagi kita umat manusia. Karena itu yang pertama, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah kutukan Allah. Atau kutukan Tuhan bagi kita. Tidak, saudaraku. Percayalah. Kalau kita berpikir seperti itu, seperti yang dialami oleh Yusuf. Apakah pada waktu dia dijual? Apakah pada waktu dia di penjara dia mengatakan bahwa itu kutukan bagi dia? Tidak. Ia memaknai sebagai rencana Allah. Karena itu dia mengalaminya. Nah, karena itu mari kita memaknai bahwa ada manfaat, ada tujuan. Tuhan memperkenankan kita mengalami pandemi COVID-19. Jangan pernah dianggap sebagai kutukan.
Yang terjadi adalah bahwa dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan menginginkan kita untuk hidup secara disiplin, merawat hidup tubuh yang Tuhan berikan bagi kita ini. Coba kalau tidak ada pandemi corona, ya kita makan suka-suka kita. Atau kita mau makan atau tidak. Kita tidak perhatikan apakah yang kita makan itu bergizi atau tidak. Membantu kekebalan tubuh kita untuk melawan corona atau tidak. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita memperhatikan bagaimana kita merawat diri kita dengan penuh disiplin. Makan yang bergizi, mentaati protokol kesehatan, selalu menjaga kebersihan tubuh ini. Itu berarti bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita dituntun untuk lebih menghargai hidup yang Tuhan berikan. Merawat kesehatan tubuh yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Yang kadang kita abaikan atau yang kadang kita sia-siakan demi hal-hal yang lain atau kesibukan yang lain. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita memaknai dan kita renungkan bahwa Tuhan mau lewat peristiwa ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena selama ini kadang kita begitu sibuk dengan segala hal yang kita anggap lebih hebat, lebih bermakna bagi kita di dunia ini. Maka membina kedekatan dengan Tuhan itu jarang atau kurang akrab. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, di mana begitu banyak orang berada dalam ketakutan, kekhawatiran, kita lebih dekat dengan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan membuat kita betul-betul mengabaikan kesibukan-kesibukan yang tadinya kita anggap penting. Dan kita lebih mempererat hubungan kita, mengakrabkan diri kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat membaca dan mendengarkan firman-Nya. Yang berikut dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kehidupan yang tadinya begitu egoistis, orang tua kadang-kadang penuh dengan kesibukan, alasan mencari nafkah dari pagi sampai malam. Anak-anak juga dengan segala kesibukan. Maka untuk bersekutu dalam satu keluarga merupakan hal yang langka. Tinggal satu rumah. Tetapi kadang untuk berhubungan satu dengan yang lain harus lewat telepon. Karena apa? Bapak sibuk, ibu sibuk, anak-anak juga sibuk. Tetapi lewat pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berkumpul dalam satu keluarga. Dengan demikian, sebagai orang tua dapat tahu apa permasalahan anak-anak. Sebagai anak-anak dapat memahami apa persoalan orang tua. Saling mengisi, saling bergandengan tangan, saling menopang dalam kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar
dari apa yang terjadi atau apa yang dilakukan dan difahami oleh Yusuf tentang rencana Allah. Kiranya kita pun dalam kehidupan ini, walaupun pandemi COVID-19 ini membuat kita ada yang meregang nyawa, menangis, berada dalam pergumulan yang berat, berduka cita, bahkan mungkin kita berada dalam kondisi ketakutan, kegentaran, dan putus asa. Tetapi lewat firman Tuhan pada hari ini, pada malam ini, kiranya iman pengharapan kita dikuatkan untuk melihat. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kamu lihat sekarang bahwa tidak ada satupun peristiwa yang Tuhan tidak campur tangan. Dan untuk masalah kita, entahlah itu COVID-19 ataupun pergumulan penderitaan kita, sakit kita, penyakit kita, dan persoalan apapun, percayalah, Tuhan turut campur tangan. Dan di dalamnya pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi saudara dan saya. Persoalannya, adakah saudara dan saya mau meletakkan diri kita, hidup kita di dalam rencana Allah itu atau tidak? Kalau kita memaknai segala yang terjadi dalam hidup kita, bahwa itu adalah rencana Allah dalam hidup kita, kita hanya jalannya. Derita kita hanya jalannya. Kesakitan kita adalah jalannya. Supaya Allah dimuliakan. Supaya kita memuliakan Tuhan. Maka saya percaya bahwa saudara dan saya, tinggalkanlah keputusasaan. Bebaskanlah diri dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Berdirilah teguh. Berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan yakinilah dalam kehidupanmu. Bahwa kita sebagai umat Tuhan. Sebagai milik Tuhan. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan ini aku. Pakailah aku alat yang kecil yang berguna dalam tangan. Maka derita kita juga adalah alat dalam tangan Tuhan. Untuk sebuah keindahan. Percayalah itu. Kiranya Roh Kudus menuntun Bapak Ibu saudara-saudara. Anak-anak, pemuda-pemudi, kita semua sebagai orang percaya. Agar kita tetap bertahan. Dimanapun dan kapanpun kita tetap berkarya dan berharap. Karya yang kecil maupun karya yang besar. Kita lakukan bersama dan dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam dan dengan Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Yakini bahwa firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi dan anak-anak. Agar kita semua dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tetap menyerahkan hidup kita, perjalanan kita, langkah kita, setiap langkah kita serahkan kepada Tuhan.
di dalam rencananya. Pastilah saudara dan saya akan pada akhirnya melihat dan menikmati kebaikan Tuhan dan damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan di saat teduh. Umat Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati, kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kehidupan dunia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini. Dan kami meletakkan seluruh jalan hidup kami, seluruh langkah hidup kami, seluruh pergumulan kami, seluruh penderitaan, seluruh kesusahan, dan seluruh keberadaan kami di dalam rancangan Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, baik itu yang membuat kami gembira, baik itu yang membuat kami menangis, baik itu yang membuat kami berada dalam kepedihan dan kesakitan, kiranya kami memaknainya di dalam rencana Allah.
Yakinkan kami dan kami tahu Tuhan, bahwa di balik kepahitan, di balik derita, di balik pergumulan berat yang kami alami, ada keindahan yang telah disediakan Tuhan bagi kami. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar kami memahami, memaknai ini. Dan kami tetap bertahan dalam situasi apapun. Berkarya dan memuliakan nama-Mu. Dengan seluruh hidup, dengan seluruh perbuatan dan kata kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 hingga sektor 12. Mereka yang mengikuti ibadah pada malam ini maupun mereka yang karena berbagai hambatan tidak bisa mengikuti ibadah. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Tiliklah mereka pribadi mereka maupun keluarga-keluarga mereka. Tilik mereka dengan apa yang mereka butuhkan daripada-Mu. Apa yang mereka gumuli ya Tuhan. Kiranya Tuhan jawab mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka. Berkat-Mu yang melimpah Tuhan curahkan bagi mereka. Pelayanan-Mu dalam jemaat GPIB Pelita. Perangkat pelayan. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya Ellen Polii. PHNJ. Majelis Jemaat dari sektor 1 hingga sektor 12. Pengurus-pengurus Pelkat. Komisi-komisi yang ada. Para pelayan firman yang ada di dalam jemaat GPIB Pelita. Ini kami semua Tuhan. Murnikan motivasi pelayanan kami. Pakailah kami sebagai alat yang kecil yang berguna dalam tangan-Mu. Jalan hidup kami, pergumulan kami, derita kami, kiranya kami melihat sebagai jalan Tuhan untuk melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan bagi kami dan bagi sesama kami. Bapa di sorga kami berdoa dan menyerahkan para orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka. Berikan sukacita damai sejahtera. Yakinkan mereka akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua yang bergumul untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Pemuda-pemudi dengan seluruh keberadaan mereka, generasi muda kami. Yang meletakkan masa depannya lewat perjuangan pendidikan pada masa kini. Tuhan tolong akan mereka. Berilah hikmat dan terangi akal budi mereka. Supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Walau di tengah pandemi corona ini. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kristus Yesus Engkau sumber berkat, bukalah jalan. Berkati segala upaya mereka agar mereka memperoleh jalan. Memperoleh pekerjaan untuk masa depan mereka. Atau usaha untuk masa depan mereka. Mereka yang sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka. Di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Agar berguna untuk kesejahteraan kehidupan mereka dan kemuliaan Tuhan. Mereka yang bergumul untuk mencari atau memperoleh teman hidup. Kristus Yesus Engkau sumber hidup.
Kiranya Engkau mengaruniakan teman hidup yang terbaik bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadamu, dan yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam tingkat pendidikan TK hingga perguruan tinggi ataupun yang masih bayi, dalam pertumbuhan mereka, Tuhanlah yang menjamah memberkati mereka dan menjaga keluar masuk mereka, melindungi mereka dan memberkati mereka dengan seluruh masa depan mereka. Bapa di sorga, bersama jemaat-Mu kami mengucap syukur atas berkat-berkat jasmani dan rohani yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berkat kesembuhan dan berkat-berkat yang lain. Berkat penambahan setahun usia dalam perjalanan hidup setiap pribadi maupun perjalanan hidup perkawinan mereka. Terimalah akan segenap ungkapan syukur mereka. Janji Tuhan genapi dalam hidup mereka. Menggendong mereka di usia yang baru. Membawa mereka, menopang mereka hingga akhir langkah mereka. Demikian Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah. Dari sektor 1 hingga sektor 12. Kami tidak dapat menyebut nama mereka, tapi Tuhan yang mengenal mereka yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kasihani mereka. Baik mereka yang sakit karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain. Tuhan berkenan menjamah, memberkati dan mengurapi semua yang mereka pakai, termasuk tubuh jiwa roh mereka. Angkat mereka dari derita mereka. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan menambahkan iman dan pengharapan bagi mereka, agar mereka tetap percaya dan mereka berharap. Bahkan mereka yakini akan rancangan Tuhan dalam derita mereka atau sakit mereka. Sehingga mereka tetap berserah penuh dan bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan kiranya memberkati upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Segala upaya yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Baik itu mempercepat vaksinasi, baik itu protokol kesehatan dan upaya-upaya yang lain. Diberkati oleh Tuhan agar dapat menolong bangsa ini memutuskan rantai COVID-19, memulihkan ekonomi, sosial dan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, seluruh pembinaan, pelayanan di dalam jemaat GPIB Pelita, pelkat-pelkat ataupun secara keseluruhan, kiranya dituntun oleh Tuhan agar nama-Mu dimuliakan. Menghadapi persidangan sinode, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan jalannya persidangan sinode. Dan biarlah Tuhan lewat persidangan ini dapat memilih pemimpin-pemimpin yang punya karakter takut akan Tuhan, yang punya karakter peduli terhadap sesama, dan yang punya karakter selalu meletakkan jalan hidup mereka, perbuatan dan keputusan mereka di dalam rencana Allah. Semua yang ikut mengambil bagian dalam ibadah pada malam ini Tuhan, presbiter atau diaken, pemandu musik, pemandu lagu, MMS, semua mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati anak-anak kami ini dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga mereka, dengan segala yang mereka butuhkan daripada-Mu. Tuhan yang memberikan bagi mereka seturut kasih dan kehendak-Mu.
Ini doa dan harapan kami Tuhan. Seluruh karyawan-karyawati, para penjaga dan kostor pun kami serahkan kepadamu dalam jemaat ini. Ampuni kami Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan. Dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita, oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Sambil memberi persembahan kita menyanyi dari nyanyian umat 147 bait 1. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami. Ajarilah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gereja-Mu. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut
Warta Pelita, Rabu 20 Oktober 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita memasuki kehidupan ini dengan satu keyakinan. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah membawa kecelakaan bagi kita. Walau derita menerpa kita. Walau pergumulan dan kesusahan kita alami. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu, jangan pernah meragukan hidup yang diletakkan di dalam rancangan Tuhan. Berserahlah penuh, percayalah kepadanya. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Ku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah persekutuan kita Rabu 20 Oktober pada malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua.